أفادها المصنف في الكتاب جود بالإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ألا أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل على هذه النية وعلى كل ما نوى سلفنا الصالح وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat berkumpul kembali dengan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Kita dapat melaksanakan daripada salat berjamaah, melakukan daripada berbagai macam ketaatan, bahkan di antaranya kita dapat duduk di salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Raudun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Maka mudah-mudahan kita berharap meminta kepada Allah agar duduknya kita di sini menjadi sebab Allah berikan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab Allah ampuni daripada dosa-dosa kita, sehingga tidak kita keluar daripada masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan lalu kita membahas daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keadaan manusia kelak di hari kiamat. Hadis yang membuat sedih dan sampai membuat menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan ada 10 daripada golongan umat daripada umat Nabi Muhammad yang mereka itu kelak ketika berkumpul di padang mahsyar, wujud mereka diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan atau dosa-dosa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Sebagaimana juga sudah kita jelaskan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, daripada dosa-dosa yang mereka lakukan sampai menyebabkan wujud mereka diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya beliau mengatakan wa yasdahim ahlul mawqif wa yamuju ba'dhum fi ba'd wa tatnu syams min ru'usihim hatta takun ala qadr mil. Kata beliau, manusia itu ketika dikumpulkan di mauqif atau yang kita kenal dengan padang mahsyar tadi, yamuju ba'dhum ba'd, mereka berkumpul dengan perkumpulan yang sangat ramai, dengan perkumpulan yang dipenuhi dengan umat manusia. Sebab kita tahu manusia dari awal diciptakan sampai hari kiamat semua dikumpulkan di satu tempat tersebut. Wa tatnu syams min ru'usihim hatta takun ala qadr mil. Dan yang mengerikan, kata beliau,
jarak manusia atau orang-orang yang berkumpul dengan matahari hanya sebatas 1 mil, kata beliau. Selama ini kan kita dengar jarak matahari dengan manusia itu 1 jengkal ya. Jadi beliau di sini mengatakan 1 mil. Tetapi yang meriwayatkan daripada hadis ini, kata beliau, la adri ahwa mil masafah minal ard au mil ladhi yuktahal bih. Kata periwayat atau perawi daripada hadis yang menjelaskan bahwa jarak matahari dengan manusia itu 1 mil, perawinya mengatakan, saya tidak tahu apakah 1 mil ukuran di dunia, apakah 1 mil ukuran daripada mil itu kalau dalam bahasa Arab apa namanya digunakan dengan kata, kalau kita tahu celak mata ya, celak mata itu kan pakai alat coloknya itu, ada kayak apa namanya kalau kita, itulah alat yang buat celak matanya itu kan ada stick, ada sticknya itu. Nah, kalau stick celak mata itu kan pendek aja, gitulah, tidak panjang, segini aja balik. Nah, makanya perawi daripada hadis ini mengatakan, saya tidak tahu yang dimaksud mil oleh Nabi, apakah 1 mil seperti ukuran 1 mil di dunia. Kalau 1 mil berapa kilo? Sekilo lebih ya? 1,6 kilo ya, 1,5 kilo lah. Kalau 1 mil 1,5 kilo. Tapi kalau mil celak mata sticknya dari itu segini aja nih. Makanya kata perawi, saya nggak tahu apakah 1 mil itu 1 mil ukuran dunia yang 1,5 kilo atau 1 mil celak mata tadi. Berarti kalau 1 mil celak mata bukan sejengkal, tidak sampai sejengkal, segini lah. Bayangkan jarak manusia dengan matahari. Fahina idzin yanzil bin nas minal karab wal har wal atash. Karena dekatnya matahari, maka itu kata beliau, manusia itu mengalami kepanasan yang sangat dahsyat. Kalau sudah panas pasti bawaannya apa? Haus. Kalau panas bawaannya haus. Kita tidak usah ngebayangkan matahari dekat, kita nggak usah bilang 1 jengkal, 1 mil aja orang bisa kebakar. Anggaplah normal kita di dunia nih, jarak matahari yang berapa ratus ribu kilometer sama kita. Siang-siang ya, kumpullah 1.000 atau 2.000 orang di lapangan, kira-kira panas nggak? Haus nggak? Apalagi ini kita ngebayangkan di dunia aja, siang-siang terik matahari, jam 2 siang kah kita kumpul ya, 1.000-2.000 orang kumpullah di lapangan, tidak pakai baju, kan tidak pakai baju ini di hari kiamat. Apa ndak kepanasan kita? Apa ndak melepuh bisa kulit kita? Yang pasti kehausan yang akan dirasakan. Ma la ya'lamuhu illallah, rasa haus yang sangat luar biasa, kata beliau, rasa haus yang tidak diketahui rasanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa haus yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh orang di dunia ini. Iya, rasa haus yang sangat dahsyat. Wa yablu minhu 'aziman wa ya'rukun nas, sehingga manusia akan bercucurkan keringat, kata beliau. Hatta yadhhab arqahum fil arba'ina dira'. Qala alaihi salatu wassalam tabnu syams minal ard yaumal qiyamah. Lalu Nabi menggambarkan kepada kita keadaan keringat tadi, karena haus berkeringat pasti. Kita siang-siang aja berkeringat, malam-malam kita berkeringat kadang. Apalagi dengan jarak matahari yang begitu dekat. Nabi menggambarkan manusia itu mengeluarkan daripada keringat, kata Nabi, faya rukun nas faminan nas man yablugh arqahu ka'bai. Ada orang itu, kata Nabi, yang keringatnya sampai ke lututnya, tenggelam dengan keringat. Bayangkan, bukan setetes 2 tetes, iya, bercucuran itu keringatnya. Sampai ada orang itu, kata Nabi, yang tenggelam dengan keringatnya, keringat sampai ke dengkulnya. Wa minhum man yablugh fahirih, ada orang yang tenggelam keringatnya itu sampai ke pahanya. Wa minhum man yablugh nisfasat, ada orang yang keringatnya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yablugh khasirah, sampai ke pinggang. Iya. Wa minhum man yablugh fah, bahkan ada orang yang keringatnya sampai ke mulut, tenggelam dengan keringat. Ya, wa asyara biyadihi fa'aljamahu fa, wa minhum man yugattihi irqahu wa marra biyadihi ala ra'sihi sallallahu alaihi wasallam hakadha.
Kata Nabi, Nabi sambil mempraktekkan. Ada orang, kata Nabi, yang dia itu tenggelam dengan keringatnya. Nabi sampai praktekkan tangannya begini, kata Nabi. Artinya keringatnya di atas kepalanya, tenggelam dalam keringat. Kayak apa? Iya, dia kalau bisa berenang. Bukan hanya kalau istilah kita di dunia bermandikan keringat, ini tenggelam keringat. Iya, tenggelam dengan keringat. Saking banyaknya keringat itu di hari kiamat, saking dekatnya jarak matahari, orang kepanasan dan bercucuran daripada keringatnya. Setelah kita mengetahui keadaan itu sangat mengerikan, tentunya seperti yang mungkin pernah kita sampaikan di sini, orang di hari kiamat itu tidak semuanya akan mengalami keadaan ini. Iya, sehingga kita mendengar keadaan di padang mahsyar mengerikan. Kita hidup di dunia ini harus mempersiapkan buat tempat kita kelak di hari kiamat. Karena kata Nabi, ada orang-orang khusus yang Allah berikan tempat khusus. Memang secara umum mengerikan. Kalau kita baca dari awal, ada orang yang wajahnya berubah jadi babi, ada yang jadi kera, iya, macam-macam kan. Ada orang itu yang bermandikan keringat, kita bahas barusan. Ada orang yang teriak-teriak kesakitan, ketakutan, macam-macam. Keadaan itu terjadi kepada manusia pada umumnya, khususnya orang-orang yang tidak beriman. Sehingga muncul kadang-kadang rasa takut dalam hati kita. Kayak apa nih saya nanti di hari kiamat? Kalau muncul sekarang rasa takut ketika kita mendengar hal-hal yang demikian, itulah keimanan. Karena iman itu rasa takut. Kalau orang punya rasa takut di dunia, dia bakal aman di akhirat. Jadi kita mendengar kejadian-kejadian yang mengerikan, tidak usah khawatir. Iya, artinya apa? Nabi mengatakan la yajtami khaufani wala amanani, kata Nabi. Tidak akan berkumpul dua rasa takut sama dua rasa aman. Artinya apa? Orang kalau di dunia hidupnya dia takut kepada Allah, dia bakal aman di akhirat. Tidak bakal ngalamin hal-hal yang mengerikan ini. Kalau di dunia dia punya rasa takut kepada Allah, artinya orang kalau takut dia menjalankan semua perintah Allah, dia tinggalkan semua larangan Allah. Itu orang yang punya rasa takut. Dan rasa takut itulah hakikat daripada keimanan. Tapi orang kalau dia merasa aman di dunia, dia bakal takut di hari kiamat. Barulah dia akan mengalami hal-hal ini. Karena semasa di dunia dia merasa aman. Apa maksudnya merasa aman? Merasa aman daripada azabnya Allah. Diajak sholat, nanti ajalah, aman aja. Ini aman aja nih bahaya nih. Kita ini kan suka ngomong aman aja. Iya, diajak ibadah, nantilah aman aja. Diajak tobat, nantilah umur-umur 40 baru tobat. Merasa aman, orang begitu kan merasa aman. Orang yang tidak mau ibadah atau orang yang bermaksiat kepada Allah, hakikatnya dia itu merasa aman daripada siksa Allah. Makanya dia berani. Makanya orang itu berani meninggalkan sholat. Kenapa? Merasa aman. Kenapa orang berani maksiat? Merasa aman. Ini yang paling bahaya. Orang yang merasa aman di dunia dengan dia meninggalkan daripada ibadah, dia mengerjakan daripada maksiat, orang itulah kata Nabi Muhammad SAW yang akan memiliki rasa takut di hari kiamat. Ketakutan dia, bahkan bisa jadi salah satu daripada golongan yang diubah wujudnya oleh Allah. Bahkan mereka akan bermandikan daripada keringat, tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Karena dia merasa aman semasa hidup di dunia. Nah, lalu Nabi mengatakan ada golongan-golongan tertentu yang kelak di hari kiamat, mereka itu justru mendapatkan tempat khusus. Kalau kita dengar tempatnya mengerikan, ada juga tempat yang baik, tempat yang bagus, tempat yang istimewa, tempat khusus. Istilah kalau kita lagi kumpul di lapangan, istilah orang nonton konser itu ada tempat namanya VIP. Nah, ini ada di hari kiamat. Iya, kalau VIP kan para nabi, para sahabat Nabi, ada tempat VIP khusus. Tempat VIP tersebut hanya diduduki, hanya ditempati, hanya boleh orang-orang tertentu, orang yang beli tiket semasa hidup di dunia. Kita kalau nonton konser beli tiket nggak? Tiket VIP sama tiket biasa mahal mana? VIP lebih mahal kan? Jadi kalau kita pengen dapat tiket ini, tiket VIP nanti di hari kiamat, beli tiketnya di dunia. Di sana tidak ada yang jual lagi. Apalagi calo, tidak ada di sana ya. Belinya di dunia.
Bagaimana cara belinya? Beli dengan amal kita. Kita punya amal, kita punya umur, Allah berikan modal umur kita ini untuk beramal. Kita beli tiket VIP kelak di hari kiamat, di padang mahsyar. Orang nunggu itu tidak kepanasan. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, al-mar'u fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Salah satunya kata Nabi, ada orang itu yang di hari kiamat dia tidak kepanasan. Iya, dia bisa berteduh. Kalau tadi kita dengar orang kepanasan, kehausan sampai tenggelam keringat, ada orang tuh yang tidak kepanasan. Salah satunya kata Nabi Muhammad, yaitu orang yang semasa hidup di dunia gemar bersedekah, suka sedekah. Kata Nabi, orang yang sedekah itu kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan daripada sedekahnya, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakal kepanasan, tidak bakal kehausan, tidak bakal tenggelam dengan keringatnya. Dan dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan golongan-golongan yang akan mendapatkan tempat VIP tadi, tempat khusus, tempat yang teduh, tempat yang jauh daripada kebisingan, tempat yang luar biasa nikmat. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, nanti kelak di hari kiamat akan ada 7 golongan. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, tempat VIP tadi. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, hari kiamat, di padang mahsyar. Ketika orang berkumpul ketakutan, kepanasan, kehausan, tenggelam keringat, 7 golongan ini enggak gabung sama mereka. 7 golongan ini tempatnya khusus. Iya, tempatnya istimewa, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 7 golongan tersebut perlu kita tahu. Nah, ini buat kita beli tiketnya tadi. Kita tahu agar kita menjadi minimal salah satu dari 7 golongan. Kalau kita bisa jadi 7-7-nya luar biasa lagi. Minimal kita jadi salah satu sudah dapat tiket VIP. Siapa golongan tersebut? Yang pertama Nabi mengatakan imamun adil. Yang pertama seorang pemimpin yang adil. Seorang yang pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Pemimpin itu paling berat. Iya, karena tanggung jawabnya itu bukan buat dirinya sendiri, bukan hanya buat keluarganya, bahkan semua orang yang dia pimpin. Rakyatnya akan menuntut sampai dengan hari kiamat kalau dia tidak berbuat adil, kalau dia tidak berbuat dengan baik, kalau dia tidak berbuat sesuai dengan maslahat daripada rakyatnya. Tapi kalau dia memimpin, mementingkan daripada kepentingan pribadinya, mementingkan daripada urusannya, akan dituntut dengan tuntutan yang lebih berat di hari kiamat. Mungkin selamat di dunia, di hari kiamat tidak bakal selamat. Maka pemimpin yang adil itu akan mendapatkan tempat khusus. Kenapa? Karena dengan keadilannya manfaatnya buat orang banyak. Pemimpin itu kalau adil, manfaatnya buat satu kota, bahkan satu negara, satu daerah, semua. Bukan hanya pemimpin tingkat presiden saja, semua. Misalkan kita di wilayah kita ada pemimpin namanya RT. Iya, lebih tinggi lagi tingkatnya ada pemimpin di satu kelurahan namanya lurah, di satu kecamatan namanya camat. Itu kan pemimpin semua. Mereka ada tanggung jawabnya semua. Di satu kota wali kota, bupati, gubernur. Itu semua pemimpin-pemimpin yang semua paling tinggi baru presiden. Iya. Mereka itu nanti akan dituntut di hari kiamat. Kalau mereka mengerjakan dengan keadilannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka mereka akan mendapatkan tiket tersebut, tempat ya naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, siksa mereka yang akan lebih berat, karena yang nuntut bukan hanya 1-2 orang. Kalau kita ini kalau kita orang biasa, kita di hari kiamat mungkin yang nuntut kita keluarga, teman, tetangga mungkin. Tapi kalau pemimpin itu yang nuntut satu kota, bayangkan. Kalau dia memimpin kota, satu provinsi kalau dia memimpin provinsi, satu negara kalau dia memimpin negara, semuanya akan menuntut kalau dia tidak adil. Tapi kalau dia berbuat adil, keadilannya itu akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,
manfaatnya lebih banyak, karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu yang paling manfaat, yang paling berpotensi besar bisa memberikan manfaat dengan mudah. Siapa? Pemimpin. Karena dia bisa merubah segala-galanya. Iya, dengan peraturannya, dengan tanda tangannya, dengan undang-undangnya, semua bisa rubah. Makanya manfaatnya lebih besar. Kalau dia bisa berlaku adil, dia akan mendapatkan tempat khusus. Jadi kalau kita bicara pemimpin yang adil ini, ikon yang paling populer dalam kepemimpinan, kita tidak usah bicara Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lepas tangan kita, pasti sudah. Ya, selain Nabi, pemimpin yang paling adil atau pemimpin yang selalu menjadi ikon kalau kita cerita tentang keadilan, zaman dulu itu ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang pemimpin dari dinasti Umayyah. Dari dinasti Umayyah. Yang mana dulu pemimpin-pemimpin sebelumnya itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Baru sampai ketika dijabat ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia melakukan segala hal yang luar biasa. Sampai ketika pertama hari dia dilantik, dia menangis. Bayangkan, dilantik hari pertama menangis. Kalau orang sekarang menangis itu kalau kalah ya. Kalau kalah dia nangis. Kalau dia menang dia pesta, poya-poya. Malam menangis, ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Apa dia bilang? "Saya takut bagaimana nanti saya mau mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya di hadapan Allah kalau saya tidak adil." Ini belum berjalan hari pertama, dia takutnya luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan dalam riwayat ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau jadi pemimpin, ya, mobil dinasnya itu dijual sama dia. Zaman dulu kan belum ada mobil, ada kendaraan dinas. Ya istilahnya mobil dinas lah. Masih pakai kuda, kereta kuda gitu ya. Namanya presiden, pemimpin satu dunia, pemimpin umat Islam. Dia jual, ya, kudanya dia jual, kereta kudanya dia jual, mobil mewahnya dia jual, hartanya dia masukkan ke Baitul Mal, kas negara. Dia hanya membeli keledai. Keledai itu istilah kalau zaman dulu itu kendaraan orang biasa, menengah ke bawah, motor lah kalau sekarang. Iya, adalah presiden naik motor. Nggak ada kan? Ada paling buat liputan aja. Kalau hari-harinya kan tidak. Ini hari-hari naik keledai. Bayangkan. Kita bicara sekarang nggak usah kelas presiden, lurah camat aja mobil semua, mobil dinas semua. Iya. Sekarang zaman sekarang malah kepentingan dinas malah dipakai buat kepentingan pribadi. Ini haknya dia. Mobil dinasnya tadi, kendaraan dinasnya dia jual, duitnya dia masukkan ke Baitul Mal, dia beli kendaraan murah tadi. Istilahnya mobil mewah dia jual, dia beli motor buat kesehariannya. Selama menjabat bukan semakin kaya, tambah miskin. Sampai akhir beliau menjabat itu hartanya sedikit habis. Dia memimpin negara bukan hanya keluar daripada uang negara, dari kas negara saja, tetapi uang pribadinya pun keluar. Pejabat sekarang semakin lama menjabat semakin gendut rekeningnya. Bukan malah habis duit ya balik modal kampanye kan. Semakin banyak duit, ini semakin habis dia punya duit. Sampai dikatakan pernah suatu hari ada orang bertamu ke rumahnya di malam hari. Di malam hari orang bertamu, zaman dulu belum ada lampu kan, masih pakai api. Orang bertamu ke rumah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia datang ditanya oleh Sayyidina Umar, depan rumahnya belum masuk ini orang, "Kamu datang ke sini keperluan apa? Keperluan negara kah, keperluan pribadi?" katanya. Ditanya, "Kenapa kok tanya begitu?" "Enggak, kalau keperluan pribadi, lilin ini saya matikan," katanya. Api penerang pencahayaan daripada rumahnya tadi, lampu lah. Ini api lilin saya matikan. "Loh kok dimatikan?" "Lah kamu kan datang urusan pribadi," katanya. "Sedangkan lilin ini, api ini kan dibayar negara, minyaknya yang beli negara," katanya. "Kamu datang urusan pribadi tidak boleh dipakai ini," katanya. Bayangkan, kalau kamu urusan negara tidak saya matikan, katanya. Mana ada pejabat zaman sekarang begitu ya. Tadi saya katakan yang khusus buat dinas yang dipakai berpribadi, ini malah buat dinas luar biasa.
Untuk pribadi nggak mau dipakai. Nah, itu contoh kepemimpinan yang sangat adil. Bahkan kelak nanti di akhir zaman, iya, pemimpin yang adil pun akan muncul. Siapa itu? Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi pun luar biasa. Sampai dikatakan kepemimpinan daripada Imam Mahdi, tidak ada orang Islam yang miskin. Kenapa? Saking adil. Karena pemimpin itu kalau adil, tidak ada orang miskin. Iya. Karena kan salah satu tujuan adanya pemimpin itu untuk memberantas kemiskinan. Kalau kita lihat sekarang di setiap negara pasti banyak masih orang miskin. Ini kepemimpinan Imam Mahdi, tidak ada orang miskin sampai orang mau bersedekah bingung mau ngasih ke siapa. Kelak di zamannya Imam Mahdi, orang mau berzakat, keluar rumah, dia keluar jalanan bawa duit, teriak-teriak, siapa yang mau duit? Tidak ada yang mau. Sangkin apa? Sangkin semua orang kaya. Cobalah kita sekarang teriak di depan sana, siapa yang mau duit? Apa tidak bubar masjid? Kesana semua kita ngambilnya. Zaman sekarang orang berebut dengan duit. Di zamannya Imam Mahdi, orang kebingungan mau zakat, sampai keluar digambarkan oleh Nabi Muhammad, orang keluar rumah, dia bawa duit, dia teriak-teriak di jalan, siapa yang mau duit? Tidak ada yang mau. Sangkin orang di zaman itu semua kaya-kaya, barokah dari keadilan sang pemimpin. Nah, makanya pemimpin yang adil akan mendapatkan tempat khusus di hari kiamat. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang adil dalam kepemimpinan mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua daripada golongan kedua yang akan mendapatkan tempat di sisi Allah, akan mendapatkan tiket VIP tadi, duduk di tempat khusus. Siapa mereka? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kata Nabi, seorang pemuda. Kita mikir loh, saya sudah tua. Iya, berarti kita tidak masuk dong ya. Syabun, seorang pemuda. Nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah bahasa Arab, syab atau syabab dikategorikan anak muda itu sejak umur dia balik sampai 40 tahun atau sampai 30 tahun atau 40 tahun. Belum 40 namanya syab atau syabab. Kalau sudah 40 namanya syekh. Ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah? Karena akan jarang sekali kita dapatkan anak muda yang mereka itu betul-betul berpegang teguh dengan ibadah. Kebanyakan anak muda itu kan mereka hidup dengan hawa nafsunya, tidak menggunakan daripada akal yang sempurna. Makanya tidak heran kita lihat di mana-mana tempat ibadah jarang ada anak muda. Kita contoh di masjid kita sini saja, adalah anak muda di sini. Yang umur bawah 40 angkat tangan. Yang di bawah 40 angkat tangan. 1, 2, 3 orang, 4. Dari sekian banyak, bahkan bukan di sini saja, di setiap masjid mungkin. Di setiap masjid itu jarang ada anak mudanya. Makanya Nabi memberikan daripada hadiah khusus bagi mereka yang betul-betul bisa membentengi dirinya daripada kemaksiatan. Umumnya anak muda itu sibuk waktunya dihabiskan untuk maksiat. Habis waktunya dia sibukkan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Nongkrong, tidak jelas, ya kan? Kumpul dengan teman-temannya. Jarang di antara mereka itu yang betul-betul menjalankan ibadah. Ya, jarang, bukan tidak ada tapi tidak banyak dibandingkan orang tua. Makanya tidak heran kita setiap masjid paling banyak 40 ke atas yang ke masjid. Yang 40 ke bawah kemana? Tidak ada. Yang umur 30, apalagi umur masih belasan, 20, 21 sampai 25, tidak di masjid nongkrongnya, ya kan? Di kafe mereka nongkrongnya, tempat hiburan malam dan yang lain sebagainya. Jadi saking jarangnya ada anak muda yang betul-betul mereka itu tumbuh besar dalam ibadah, sampai Nabi menjanjikan daripada pahala khusus, tempat khusus. Jadi Allah pernah mengatakan begini. Kata Allah, aku bangga dengan hambaku yang tua yang rajin ibadah. Dan aku akan lebih bangga, kata Allah, kalau yang muda yang lebih rajin ibadah.
Karena apa? Karena orang tua rajin ibadah itu normal, wajar, ya kan? Umumnya orang itu kalau sudah masuk 40 ke atas banyak mikir matinya daripada dunia, umumnya. Tapi kalau anak muda kan tidak mikirnya sampai ke situ. Makanya kata Allah, aku bangga kalau ada orang tua rajin ibadah, tapi aku lebih bangga kalau anak muda yang rajin ibadah. Sebab jarak, bukan tidak ada, tapi jarak. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi anak muda yang mereka itu tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi janji khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli antum indi kaba'di malaikati, kata Allah. Wahai para pemuda-pemuda yang mereka itu rela meninggalkan nafsunya, rela meninggalkan syahwatnya karenaku. Jadi kalau anak muda itu yang rela meninggalkan nafsu syahwat karena Allah, tidak mau, mereka pasti duduknya di masjid, mereka pasti hidupnya tumbuh besar dengan ibadah, 5 waktunya dijaga, iya, kewajibannya dijaga, majelis taklimnya dihadiri. Itu anak muda yang betul-betul meninggalkan hawa nafsu. Apa kata Allah? Mereka anak muda yang meninggalkan daripada hawa nafsunya, antum indi kaba'di malaikati, kalian di sisiku, kata Allah, seperti para malaikatku. Bayangkan, pahalanya luar biasa. Allah nggak bilang orang tua, anak muda. Apalagi malam ini, malam apa? Kan ada harapan anak muda mau nongkrong di masjid ini. Malam minggu di mall ramai sudah. Coba lihat, anak muda semua isinya, ya kan? Tidak ada harapan dia mau ke masjid, mau sholat 5 waktu. Makanya kita masih punya anak-anak yang masih muda, itu tergantung kita orang tua. Kita didik mereka agar menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang betul-betul tumbuh besar dalam ibadah. Tergantung kembali lagi didikan orang tua. Kadang juga kita orang tua ini lepas sama anak, ya kan? Apalagi anak perempuan. Hati-hati, tidak boleh kita sembarang melepas anak kita bebas keluar kemana-mana sama teman-temannya, pulang sampai malam, membuka auratnya. Ya, karena di sini dikatakan anak muda itu baik laki atau perempuan, jarang mereka itu yang betul-betul tumbuh dalam ibadah. Kebanyakan di antara mereka hanya lalai dengan hawa nafsunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Yang ketiga, golongan yang akan mendapatkan tempat istimewa di hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Kata Nabi, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang hobinya ke masjid. Kabar gembira bagi kita yang rajin sholat 5 waktu ke masjid. Kabar gembira bagi kita yang lebih tenang duduk di masjid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, kata Nabi SAW, akan mendapatkan tempat istimewa di hari kiamat. Ya. Sebab tadi lagi-lagi di masjid, orang yang betul-betul hati terpaut di masjid itu tidak banyak. Kita contoh sekarang malam ini nih, paling berapa orang? 50 orang adalah, kurang lebih lah. Kita nggak usah cerita 50 orang. Katakanlah Al-Munawwar ini kalau penuh berapa ratus? 1000 ada nampung. Katakanlah ada acara 1000 orang ini hadir di Al-Munawwar. Kira-kira 1000 orang dibandingkan orang Balikpapan yang ada semua, iya, berapa persennya cuman? Paling 1%, betul nggak? 2% paling. Anggaplah 5%, tidak sampai mungkin. Itu kalaupun penuh, iya kan? Artinya dari sekian banyak ini cuman orang-orang pilihan saja. Sedikit saja yang betul-betul hatinya itu terpaut dengan masjid. Hanya sedikit dari mereka itu yang betul-betul menjaga 5 waktunya di masjid, yang mereka mau sholat ke masjid. Kebanyakan dari mereka tidak. Makanya alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kalau kita ini rajin ke masjid. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, kata Nabi SAW, kalau ada orang rajin ke masjid, sholatnya selalu di masjid, fashhadu lahu bil iman, kata Nabi, saksikanlah dia orang yang beriman kalau kita rajin ke masjid. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, basyiril masyaina fi dzulami ilal masjid bin nurit tam yaumil qiyamah. Kata Nabi, kasih kabar gembira
bagi orang-orang yang senang ke masjid, apalagi di waktu malam, ya, di waktu gelap. Mereka senang ke masjid. Apa kata Nabi Muhammad? Kelak di hari kiamat mereka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kabar gembira, ya. Mudah-mudahan yang memang sudah sering ke masjid, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang keempat ya. 1, 2, 3. 3 ya? Hah? 1, 2, 3. Sekarang 4. Wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafaraqa alaihi. Yang keempat kata Nabi, dua orang yang saling cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Apa maksudnya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah? Orang yang saling cinta karena Allah. Ini kita berteman sama orang. Kita berteman sama orang itu, pertama Nabi menganjurkan kepada kita, bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Bertemanlah dengan teman yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Karena kalau kita punya teman yang baik, itulah pertemanan yang diikat karena Allah. Jangan kita ini kadang berteman sama orang kan pilih-pilih. Berteman, kenapa berteman sama si fulan? Oh, karena dia orang kaya. Kalau jalan sama dia enak, ditraktir terus. Kenapa berteman sama fulan? Oh, dia enak, kerjanya bagus. Iya. Kenapa? Jadi kita memandang teman itu kan kadang memandang dengan pandangan-pandangan duniawiyahnya. Kalau kita memandang teman karena kaya, dia miskin, kita nggak mau berteman lagi, sudah habis pertemanan. Dulu pas lagi enak, luar biasa, dijemput terus, hari-hari nongol terus, mukanya ada terus. Pas kerjaan tidak bagus, usaha tidak jalan, hilang. Karena pertemanan bukan karena Allah. Tapi kalau pertemanan ikut diikat karena Allah, Allah kekal, ya kan? Allah selalu ada. Selagi ada Allah, pasti pertemanan akan terjalin. Dan kita tahu Allah nggak pernah, ya, Allah kekal. Jadi selamanya pertemanan inilah yang akan diikat dari dunia sampai dengan hari kiamat. Maka pertemanan dengan pertemanan yang baik, ya, makanya tidak ada pertemanan itu yang baik kecuali pertemanan karena Allah. Orang ada kan pertemanan karena bisnis, berteman karena usaha sama misalkan, pertemanan macam-macam. Nah, kalau kita berteman karena Allah tadi, makanya kata Nabi, carilah teman-teman yang baik, teman yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Sebab kalau kita punya teman, ketika kita maksiat dia diam, ketika kita berbuat sesuatu dia diam, bahkan kita punya teman ngajak kita maksiat, kata ulama hakikatnya dia bukan teman, hakikatnya dia musuh sama kita. Tapi kita temani, itu musuh dalam selimut. Nah, ya, kita punya teman, tapi teman kita ini malah diam ketika kita maksiat. Bukan hanya diam, dia ngajak kita maksiat. Wal iyadu billah min dalik. Nah, makalah kita di dunia ini carilah teman-teman yang baik. Pengen cari teman yang baik, maka cari pula di tempat-tempat yang baik. Tidak bakal kita ketemu teman yang baik di tempat yang tidak baik. Jadi kan tempat itu kan menunjukkan daripada harga seseorang. Tempat baik insya Allah, walaupun bukan jaminan, tempat baik insya Allah ya akan menjadi orang baik. Nah, itulah pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala saling mengingatkan ya satu sama lain. Makanya kata Nabi, ad-din nasihat. Agama itu kan nasihat. Kita punya teman selalu mengingatkan kita, menasihati kita. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan, kalau hidup pengen selamat di dunia, dekati dua orang. Dekati dua orang. Pertama kata beliau, sohbatu fakirin arif. Dekati atau bertemanlah dengan orang miskin yang arif billah, yang soleh. Orang miskin tapi orang soleh. Kenapa orang miskin? Karena kita ini kalau berteman sama orang kaya, berubah niat kita kadang-kadang. Umumnya begitu. Pertama kata beliau, ya bertemanlah dengan orang miskin yang soleh. Yang kedua, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Hidmatu waliyin lillah. Mengabdikan diri kita ini kepada wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini kita pegang, hidup kita di dunia selamat. Di dunia selamat, di akhirat kita akan selamat. Itu yang keempat. Yang kelima,
Rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang kelima, kata Nabi, golongan yang akan mendapatkan tempat istimewa di hari kiamat, yaitu rajulun, seorang laki-laki, da'athum ra'atun dzata mansab wa jamal, seorang laki-laki diajak berzina oleh perempuan yang cantik. Kalau yang ngajak yang jelek ya nolak pasti ya. Seorang laki-laki diajak berzina oleh perempuan cantik. Ketika diajak, dia jawab, saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Adalah zaman sekarang begitu. Zaman sekarang orang rela keluar duit buat berzina. Ya, rela dia bayar kena penyakit, naudzubillah. Seseorang, kata Nabi SAW, diajak berzina dengan perempuan cantik, maka dia ucapkan inni akhafullah. Dia tolak. Dia katakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya seseorang laki-laki itu tergoda dengan perempuan cantik, umumnya. Sehingga untuk mengucapkan saya takut kepada Allah itu berat. Ketika dihadapkan, kita ngomong oh saya bisa, ya belum ketemu. Coba pas ketemu ada yang cantik ngajak, bisa goyang iman kita. Ya kan? Tadi saya katakan orang bayar aja zaman sekarang rela mereka bayar, padahal penyakit, apalagi yang gratis, apalagi perempuan cantik. Makanya zaman dulu pernah diceritakan, ada satu cerita mengenai daripada hadis ini. Ada seorang anak muda yang tampan, kebetulan dia itu tinggal di satu kota. Anak raja atau putri raja suka sama dia ini. Iya, putrinya raja. Suatu hari dia dipanggil oleh putri raja, anak muda tadi. Namanya yang manggil putri raja tidak berani nolak. Dia datang ke rumah, disuruh masuk kamar, ke dalam kamar si putri tadi. Ketika dia sudah masuk dalam kamar, ditutup semua pintu oleh putri tadi. Si anak muda udah paham maksud si putri. Awal dia nggak paham. Ketika masuk ke dalam rumah, dia mulai paham ketika pintu-pintu dikunci. Maka sang putri raja cantik jelita luar biasa, cantik kaya, anak raja. Iya, ketika sudah berduaan aja dalam kamar, pintu-pintu semua dikunci, si perempuan mengutarakan hasratnya. Dia ngajak berzina dengan anak muda ini. Bingung dia. Si putri ngancam, kalau kamu nolak saya teriakin maling. Bayangkan, namanya dalam kerajaan, dalam rumahnya, kalau putri teriak maling apa tidak selesai anak muda ini. Dia mikir, kalau saya tolak, saya bakal ditangkap, bahkan dituduh mencuri, bisa mati, bisa dibunuh. Kalau saya ikuti, saya melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bingung dia, apa cara nolaknya? Akhirnya si anak muda ngomong, wahai putri, sebelum kita berhubungan, saya izin dulu ke toilet, katanya. Saya izin ke toilet. Ya, mau bersih-bersih dulu, baru nanti. Diantar ke toilet. Masuk ke dalam toilet, dia buang air besar, anak muda ini. Ya kan? Ketika dia buang air besar, kotorannya itu dilumuri ke badannya. Bayangin. Dia cari cara buat nolak putri ini. Kotorannya dia dilumuri ke badannya. Jadi sebadan kotor semua. Kotoran semua, bayangkan baunya kayak apa itu. Keluar dari toilet, si putri ngelihat anak muda ini berlumur dengan kotoran, ya nggak jadi kan? Dan nafsu lagi sudah si putrinya tadi. Apa yang terjadi? Diusir anak muda. Diusir, selamat dia. Karena kalau dia nolak, dia bakal diteriakin maling tadi. Nah, begitu dia cari cara untuk nolak, dia lumuri badannya dengan kotoran, akhirnya diusir oleh putri dan dia selamat. Pulang ke rumah, dia bersihkan badannya, tidak hilang-hilang, namanya kotoran kan. Zaman dulu mungkin belum ada sabun kayak sekarang. Kalau zaman dulu itu kan paling ada bahasanya sesuatu itu yang membuat biar kita tidak bau. Tapi kalau pewangi mungkin belum ada, wallahu alam. Makanya orang zaman dulu itu kalau mandi salah satunya pakai daun sidir. Tahu daun sidir ya? Apa sidir di sini namanya? Tahu sidir? Daun yang biasa dijadikan buat, kalau orang Arab itu biasa dijadikan buat mandiin orang meninggal. Pohon bidara. Sidir ya, bahasa Arabnya sidir, bidara kalau kita di sini. Nah, jadi kalau orang Arab dulu itu kalau mandi mereka pakai daun itu, pengganti sabun.
Tidak wangi, tapi daun itu untuk menghilangkan, bukan menghilangkan bau, istilahnya mencegah bau badan kita. Jadi kalau pakai itu tidak wangi tapi tidak bau badan. Makanya dia bingung, dia pulang, dia pakai berbagai macam cara untuk menghilangkan bau kotoran kok tidak hilang-hilang. Berhari-hari itu badannya bau, akhirnya ketika di malam hari dia bermimpi anak muda. Dia mendengar suara, sebagaimana kau jaga kehormatanmu sampai membuat badanmu bau, maka badanmu akan diwangikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dia bangun tidur, ketika bangun badannya itu bau misik, bau kasturi anak muda. Barokah daripada dia menyelamatkan diri daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang seperti ini ada dan kisah nyatanya banyak. Ya kan? Tapi kalau zaman sekarang susah kita cari yang begini. Tadi saya katakan orang zaman sekarang rela keluar duit. Iya, mereka rela keluar uang untuk mendapatkan hal yang demikian. Nah, maka orang yang betul-betul dia itu punya rasa takut kepada Allah, diajak berzina dia tolak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut itulah yang nanti akan mencegah kita daripada kemaksiatan. Makanya kita ini hidup harus apa, dalam hati kita atau dalam diri kita harus selalu menanamkan rasa takut tadi. Ya, al-khauf, rasa takut. Seperti yang hadis yang pertama kita bahas, orang kalau takut di dunia aman di akhirat. Ya, ini seperti contoh anak muda yang kita ceritakan. Dia punya rasa takut yang luar biasa, sehingga di hari kiamat hidupnya aman karena memiliki rasa takut. Karena hakikat rasa takut adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaq bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluh ma tunfik yaminuh. Yang keenam, kata Nabi, ada orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai kata Nabi tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya, saking sembunyi-sembunyinya. Kenapa tangan kiri? Karena yang paling dekat dengan tangan kiri. Jadi Nabi menggunakan bahasa kiasan. Karena sesuatu yang paling dekat dengan tangan kanan, tangan kiri. Artinya yang paling dekat saja tidak tahu, apalagi orang jauh. Ya, dia sedekah, istri tidak tahu, anak tidak tahu, bahkan orang yang dia kasih pun tidak tahu. Tapi karena sudah masuk Isya, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang mendatang. Hal-hal yang terkait dengan shadaqatus sir namanya, ya, sedekah sembunyi. Maka mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah tanamkan rasa takut dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.